Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dalam masa biasa yang ke-18 dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, haus kami akan Dikau, semoga Kau puaskan dengan pelimpahan air kehidupan. Berilah kiranya kami sabdamu yang merupakan sumber sukacita kami, dan dampingilah kami selalu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami mendengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kami untuk terarah kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, inyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah kata bijak yang cukup terkenal. Apa yang kamu katakan harus benar, namun tidak semua kebenaran harus kamu katakan. Kata-kata bijak ini aktual di era media sosial. Pasalnya, banyak orang merasa bangga menjadi yang pertama menyampaikan berita, kadang tanpa verifikasi terlebih dahulu. Seharusnya, kalaupun berita itu benar, kadang lebih bijaksana juga untuk tidak menyebarluaskan demi melindungi privasi orang bersangkutan atau karena publik belum siap menerima kebenaran berita tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus melarang para murid menyebarluaskan kebenaran yang telah mereka akui bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa demikian? Alasannya amat sederhana. Orang banyak belum siap menerima kebenaran itu. Orang banyak masih membayangkan Mesias sebagai pemimpin politik yang jaya, yang akan memimpin bangsa Israel untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Mesias harus menderita, disalib dan wafat. Hal itu mungkin juga yang tergambar dalam pikiran Petrus. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan ke Yerusalem, ditangkap, disiksa, lalu akhirnya mati, dan pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Maka Petrus berkata, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Yesus marah dan menghadik Petrus dengan mengatakan, "Enyala engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, terlalu gegabah mewartakan kebenaran kadang malah kontraproduktif. Di era di mana kecepatan disamakan dengan efisiensi, orang cenderung tidak sabar. Maka sebagai orang-orang beriman, kita diajak untuk selalu berpikir bijak sebelum menyampaikan sesuatu. Kita memang telah percaya kepada Yesus, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar kita sudah sungguh percaya dan mengenal secara mendalam siapa itu Yesus? Ketika Yesus bertanya kepada para murid, ternyata ada banyak macam-macam jawaban. Ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi kamu, apa katamu tentang aku?" Petrus memberi jawaban bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kita juga telah mengenal Yesus. Pengenalan kita akan Yesus diawali ketika kita menerima sakramen pembaptisan, yang kemudian dilengkapi dengan sakramen-sakramen yang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sungguh telah mengenal Yesus secara mendalam, dan kemudian pengenalan akan Yesus itu kita wujudkan dalam tindakan yang konkret sehari-hari dengan semakin hidup sesuai dengan apa yang Ia ajarkan kepada kita. Maka marilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tak usahlah membayangkan yang hebat-hebat bagaimana pengenalan Yesus kita, bagaimana pengenalan kita tentang Yesus itu. Tak usahlah kita berpikir yang hebat-hebat
bagaimana mewartakan tentang kebenaran sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus. Cukuplah melakukan hal yang sederhana, menghidupi secara nyata dalam seluruh kehidupan kita pengenalan kita akan Yesus dengan melaksanakan segala sesuatu yang Ia ajarkan, dengan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Akan berarti kita secara tidak langsung telah mewartakan dan memberi kesaksian tentang kebenaran sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kesaksian hidup yang kita tampilkan itu ada kemungkinan akan lebih berdaya guna untuk ditangkap, dan akhirnya orang akan mengenal siapakah Yesus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk mewartakan pengenalan kita tentang Yesus lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.